Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya selaku pengajar mata kuliah pengelolaan proyek sistem informasi akan menerangkan mengenai pengenalan project management dan project life cycle. Sasaran untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami pekerjaan seorang project manager, dan tujuannya mahasiswa dapat mengerjakan sebuah project perangkat lunak dengan menggunakan spesifikasi dokumentasi dan standarisasi tertentu. Nah, untuk nanti selama 16 pertemuan kita akan mempelajari 13 item ini atau 13 area ini. Yang pertama kita akan pengenalan tentang PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai Project Life Cycle. Yang ketiga, Project Process Management. Yang keempat, Project Integration Management. Yang kelima, Project Area Management atau Project Scope Management. Yang keenam, Project Scheduling Management. Yang ketujuh, Project Cost Management. Yang kedelapan, Project Quality Management. Yang kesembilan, Project Resource Management. Yang kesepuluh, Project Communication Management. Yang ke-11 Project Risk Management, 12 Project Procurement Management, dan yang ke-13 Project Stakeholder Management. Nah, apa itu PMBOK? PMBOK adalah kepanjangan dari Project Management Body of Knowledge. Nah, ini merupakan standar yang dikenal untuk profesi project management. Nah, PMBOK ini juga bisa disebutkan sebagai dokumen formal yang menguraikan norma-norma yang dibentuk, metode-metode, proses-proses, dan praktek-praktek sebagaimana dengan profesi-profesi lain seperti hukum, pengobatan, akuntansi. Nah, hukum, pengobatan, akuntansi punya dokumen formalnya. Begitu juga dengan profesi project management. Mempunyai dokumen formal yang dinamakan dengan PMBOK. Jadi itu standar yang dipakai seluruh profesi project management, ya. Dan sekarang PMBOK ini sudah ada versi ke-6, ya, setelah diperbaharui. Nah, kalau kita belajar mata kuliah pengelolaan proyek informasi, kita akan belajar mengenai proyek. Nah, kita harus mengenal dulu apa itu proyek. Nah, proyek adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Nah, suatu usaha sementara. Sementara berarti tidak berkelanjutan, tidak selamanya. Berarti nanti ada batasan awal dan batasan akhir, ya. Terus yang dihasilkannya produk atau jasa, atau dua-duanya produk dan jasa. Yang unik berarti belum ada sebelumnya. Output dari proyek itu ada 3 macam. Yang pertama, produk yang menjadi komponen item lain, ya. Dia bisa menjadi input untuk komponen yang lain, atau juga bisa jadi item akhir dengan sendirinya yang tidak bisa diolah lagi, ya. Terus yang kedua, output dari proyek itu bisa jadi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan satu layanan atau satu fungsi bisnis yang mendukung produksi ataupun distribusi.
Yang ketiga, output dari proyek ini bisa jadi dokumen atau hasil atau deliverables, seperti satu proyek riset yang mengembangkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk menentukan apakah satu kecenderungan yang hadir atau satu proses baru akan bermanfaat bagi masyarakat. Proyek juga dapat berupa pengembangan suatu produk atau layanan baru. Jadi ada produk bisa dikembangkan, ya. Itu juga bisa dijadikan merupakan proyek. Atau mengakibatkan satu perubahan di dalam struktur susunan kepegawaian atau gaya dari suatu organisasi. Selanjutnya, mengembangkan atau memperoleh satu sistem informasi yang dimodifikasi atau yang baru. Jadi kita membuat satu sistem informasi yang dikembangkan atau dimodifikasi, atau kita membuat sistem informasi yang baru. Selanjutnya, membangun sebuah bangunan atau infrastruktur. Selanjutnya, menerapkan satu prosedur atau proses bisnis baru, dan lain sebagainya. Apa sih perbedaan proyek dan kegiatan operasional? Nah, bisa kita lihat ada beberapa perbedaan antara proyek dan yang namanya kegiatan operasional. Yang pertama itu unik. Proyek itu unik atau spesifik. Tadi sudah disebutkan bahwa proyek adalah usaha sementara yang menghasilkan barang atau jasa yang bersifat unik atau spesifik, ya. Sedangkan kalau kegiatan operasional itu sifatnya rutin, setiap hari itu saja, ya. Perbedaan yang kedua yaitu proyek memiliki awal dan akhir. Ada batasannya, makanya disebutkan usaha sementara. Ada batasan awal dan batasan akhirnya. Ada tanggal awal, ada tanggal akhirnya. Sedangkan kalau operasional itu continue. Sampai dari perusahaan itu dibuka sampai dengan perusahaan itu ditutup. Ya, itu continue. Terus kalau proyek itu membawa misi perubahan. Baik itu perubahan dalam bentuk produk, hasil akhirnya, ataukah layanannya, ataukah struktur organisasinya, dan lain sebagainya, ya. Sedangkan kalau operasional itu misinya kesinambungan, harus berkesinambungan dari awal berdirinya perusahaan sampai dengan tutupnya perusahaan. Selanjutnya, sumber daya dalam proyek itu temporer atau sementara. Jadi hanya dipakai pada saat proyek itu berlangsung, ya. Kalau operasional itu sumber dayanya permanen. Pegawai itu akan dipekerjakan dari awal dia bekerja, diterima dengan perusahaan tersebut sampai dengan nanti dia di PHK, dipecat, atau sampai dengan perusahaan itu ditutup. Selanjutnya, perbedaan berikutnya adalah fokus pada efektivitas. Efektivitas berarti masalah waktu, ya. Makanya proyek itu tidak mempersalahkan masalah biaya. Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya proyek pasti duitnya atau budgetnya besar, ya. Terus kalau operasional itu fokusnya efisiensi. Ya, efisiensi kalau kita berbicara masalah budget, biaya, ya. Terus perbedaan yang terakhir yaitu kalau yang namanya proyek itu penugasan sumber daya manusianya itu berdasarkan sasarannya, ya. Sedangkan kalau kegiatan operasional itu penugasannya sesuai peran atau fungsinya, ya. Setelah kita mengetahui pengertian dari proyek dan output dari proyek, nah kita akan membahas mengenai manajemen proyek. Apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek adalah aplikasi atau implementasi dari pengetahuan,
keterampilan, perangkat, dan teknik pada suatu aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan suatu proyek. Nah, ada 10 knowledge area dalam manajemen proyek berdasarkan buku PMBOK, Project Management Body of Knowledge versi 5.0. Ya, di sini dari gambar ini ya ada 10 scope: manajemen, time management, cost management, quality management, human resource management, communication management, risk management, procurement management, project integration management, dan project stakeholder management. Ya, pada versi 4.0 itu baru ada 9 knowledge area tanpa project stakeholder management. Nah, setelah diperbaharui pada buku PMBOK versi 5.0 ditambah 1 knowledge area yaitu project stakeholder management. Nah, stakeholder orang yang memiliki pengaruh terhadap proyek, ya, memiliki peran terhadap proyek melalui 10 knowledge area ini ditambah tool dan teknik ya akan menjadikan proyek itu sukses. Nah, ada 3 faktor pembatas dalam manajemen proyek. Yang pertama scope, time, dan cost. Scope ini lingkup atau batasan. Kita harus tahu batasan proyek atau lingkup dari proyek, sejauh mana ya, sejauh mana proyek itu akan dikerjakan. Ya, tidak boleh melebihi lingkup atau batasan proyek ya. Karena skop ini atau batasan atau lingkup ini sudah ditentukan di awal proyek. Selanjutnya faktor yang kedua yaitu cost atau biaya. Cost ini merupakan faktor yang utama ya, karena faktor biaya ini yang menentukan berapa besar budget yang akan ditentukan atau dikeluarkan oleh sebuah proyek atau untuk sebuah proyek ya. Nah, faktor cost ini atau biaya ini sangat dipengaruhi oleh 2 faktor lainnya yaitu scope dan time. Ya, kenapa? Karena semakin besar scope ya dan semakin lama waktunya, time-nya, maka semakin besar juga biayanya. Dan sebaliknya, semakin kecil skopnya atau lingkupnya dan semakin sedikit waktunya ya, maka cost-nya atau biayanya atau budgetnya juga semakin kecil juga ya. Terus faktor yang ketiga yaitu time atau waktu. Faktor waktu ini adalah menentukan seberapa lama waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan proyek. Ya. Kadang-kadang ya, proyek itu dipaksa untuk selesai pada waktu tertentu, ya. Padahal pekerjaannya banyak. Maka biayanya pun akan membengkak, ya. Selanjutnya kita akan mengetahui peran dari manajer proyek. Apa itu manajer proyek? Nah, manajer proyek adalah seseorang yang ditunjuk atau ditetapkan untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan keseharian atau day-to-day pengelolaan proyek untuk kepentingan organisasi. Jadi, manajer proyek ini ditunjuk atau ditetapkan yang nantinya bertanggung jawab terhadap keseharian selama proyek itu berlangsung. Peran dari seorang manajer proyek adalah terpisah dari seorang manajer operasi atau manajer fungsional.
ya. Karena tadi apa? Karena proyek itu mempunyai batasan awal dan batasan akhir. Jadi manajer proyek hanya bertugas selama proyek itu berlangsung. Sedangkan kalau manajer operasi atau fungsional itu selama perusahaan itu berdiri. Nah, itu bedanya. Nah, menurut buku PMBOK ya, bahwa peran manajer proyek ini dia harus memiliki pengetahuan mengenai project management. Nah, aplikasi mengenai knowledge area, standarisasinya seperti apa, dan regulasi atau aturan mengenai manajemen proyek itu seperti apa. Terus dia harus mengerti mengenai project management atau mengerti mengenai lingkungan proyek. Terus seorang manajer proyek juga harus memiliki pengetahuan dan skill kemampuan tentang manajemen umum, dan dia harus juga memiliki interpersonal skill yang bagus. Selanjutnya kita masuk ke materi life cycle proyek atau proyek life cycle, siklus hidup proyek. Siklus hidup proyek merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek tercapai. Daur hidup proyek dapat ditentukan atau dibentuk oleh aspek unik organisasi, teknologi, atau industri yang dikerjakan. Daur hidup atau life cycle menyediakan framework dasar untuk mengelola proyek dengan mengabaikan pekerjaan spesifik yang dilibatkan. Tahapan dari proyek life cycle ini ada 4 ya. Ada project inisiasi, project planning, project eksekusi, dan project closure. Yang pertama kita akan membahas mengenai tahap inisiasi. Nah, tahap inisiasi ini adalah merupakan tahapan awal kegiatan proyek sejak proyek itu disepakati. Nah, pada tahap inisiasi ini permasalahan yang ingin diselesaikan akan diidentifikasi. Terus beberapa pilihan solusi atau alternatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut juga didefinisikan. Dan juga sebuah studi kelayakan dapat dilakukan untuk memilih sebuah solusi yang memiliki kemampuan terbesar untuk direkomendasikan sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, ketika solusi sudah ditetapkan, maka disinilah pada tahap inilah project manager ditunjuk. Sehingga nanti setelah project manager ditunjuk, tim proyek juga bisa dibentuk oleh project manager. Tahap yang kedua atau daur hidup yang kedua yaitu tahap perencanaan. Nah, setelah solusi sudah ditetapkan, terus kita masuk ke tahap perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan ini dokumen perencanaan yang disusun tim secara rinci ya sebagai panduan untuk tim proyek melaksanakan proyek ya. Dokumen-dokumennya seperti project plan, resource plan, financial plan, risk plan, acceptance plan, communication plan, procurement plan, kontrak supplier, dan perform peer review. Terus setelah tahap perencanaan kita masuk ke tahap berikutnya yaitu tahap eksekusi atau pelaksanaan proyek. Dengan definisi proyek yang jelas dan terperinci, maka aktivitas proyek siap untuk memasuki tahap eksekusi atau pelaksanaan proyek. Jadi proyek itu siap untuk dikerjakan ya dengan perencanaan yang terperinci tadi.
Pada tahap eksekusi ini, deliverables atau hasil atau tujuan proyek secara fisik akan dibangun. Seluruh aktivitas yang terdapat dalam dokumentasi project plan akan dieksekusi. Sementara kegiatan pengembangan berlangsung, beberapa proses manajemen perlu dilakukan guna memantau dan mengontrol penyelesaian deliverables sebagai hasil akhir proyek. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap penutupan. Tahap ini merupakan hasil akhir dari aktivitas proyek atau deliverables proyek. Nah, dokumentasi selama proyek itu berlangsung biasanya diserahkan kepada pelanggan. Kontrak dengan supplier diakhiri. Tim proyek dibubarkan dan memberikan laporan kepada semua stakeholder yang menyatakan bahwa proyek itu telah selesai dikerjakan. Langkah akhir dalam tahap penutupan ini yaitu melakukan post implementation review untuk mengetahui tingkat keberhasilan proyek dan mencatat setiap pelajaran yang diperoleh selama kegiatan proyek berlangsung sebagai pelajaran untuk proyek-proyek di masa yang akan datang. Nah, biasanya hal-hal yang kesalahan yang terjadi selama proyek itu berlangsung itu dicatat, ya, dipelajari agar nanti di proyek-proyek yang berikutnya tidak terjadi kesalahan, ya. Berikutnya karakteristik daur hidup proyek. Nah, ini adalah struktur daur hidup proyek, ya. Mau itu proyeknya besar, kecil, sederhana, kompleks atau lain sebagainya, ini tetap seperti ini struktur daur hidupnya. Yang pertama itu memulai proyek, yang kedua mengorganisasi dan menyiapkan, terus menyelesaikan pekerjaan proyek, dan yang terakhir menutup proyek. Begitu terus daur hidupnya, ya, sampai dengan proyek itu selesai. Struktur life cycle tadi, ya, secara umum menampilkan karakteristik. Yang pertama, tingkatan-tingkatan susunan kepegawaian dan harga yang rendah pada saat start mencapai puncak ketika pekerjaan dilaksanakan dan turun dengan cepat ketika proyek berakhir. Ya. Jadi susunan kepegawaian dan harga yang rendah pada saat memulai proyek, dan dia akan mencapai puncak apabila pekerjaan itu dilaksanakan atau proyek itu sudah dilaksanakan, dan otomatis akan turun ketika proyek itu berakhir. Terus pengaruh stakeholder, resiko dan ketidakpastian terbesar terjadi pada awal proyek. Pasti ya, karena pada awal proyek itu kita baru menentukan project manajernya baru ditentukan. Terus dalam tahap perencanaan resikonya baru diidentifikasi, terus baru direncanakan dokumen-dokumennya dan lain sebagainya. Maka pada awal proyek itu semuanya pengaruh stakeholder, resiko dan ketidakpastian itu sangat besar. Selanjutnya, kemampuan untuk mempengaruhi karakteristik akhir produk proyek tanpa berdampak pada biaya. Nah, ini grafiknya tadi yang sudah dijelaskan bahwa pengaruh di sini terlihat bahwa pengaruh stakeholder, risiko dan ketidakpastian itu sangat tinggi di awal, ya, dan otomatis akan menurun pada akhir proyek, ya. Kebalikan dengan biayanya, perubahan biayanya pada awal proyek itu sangat rendah atau terkecil. Nah, semakin kesini atau semakin kita memulai proyek di akhir proyek, maka perubahan biaya akan semakin tinggi, ya.
Tahapan proyek. Tahap-tahap proyek dilaksanakan secara berurutan dari mulai awal sampai dengan akhir. Tetapi bisa juga terdapat overlap dalam beberapa situasi proyek. Nah, beberapa proyek mungkin hanya akan memiliki satu tahap saja, tapi bisa juga proyek yang lain mungkin memiliki banyak tahap. Ada 3 jenis hubungan antar tahapan proyek. Yang pertama ada hubungan sekuensial, yaitu sebuah tahap hanya dapat start sekali. Tahap sebelumnya adalah melengkapi. Kita lihat gambarnya. Nah, di sini ada gambar proyek satu tahap, ya, hanya satu tahap, yaitu dari inisiasi, planning, eksekusi, closing, ya, dan monitoring. Jangan lupa, hanya ada satu tahap saja, ya. Terus hubungan yang kedua yaitu hubungan overlapping. Tahap start sebelum penyelesaian tahap sebelumnya. Nah, kita lihat gambarnya. Overlapping. Jadi tahap pertama ini dari inisiasi, planning, monitoring, executing sampai closing itu belum selesai tapi sudah dimulai lagi dengan ini desain fase, ya. Ini desain fase. Belum selesai desain fasenya, tahapan desain fasenya di overlapping lagi oleh tahapan construction, ya, mulai dari inisiasi, planning, monitoring, executing sampai dengan closing, ya. Ini overlapping namanya. Tahapan ini belum selesai tapi dimulai lagi oleh tahapan berikutnya. Terus hubungan yang ketiga yaitu hubungan iteratif, yaitu hanya satu tahap yang direncanakan di setiap waktu dan perencanaan untuk tahap berikutnya dilaksanakan ketika pekerjaan pada suatu tahap sedang dieksekusi. Nah, ini contoh proyek dengan 3 tahap. Ini facility decommissioning, tahap yang pertama, terus waste removal atau clean up, ini tahap yang kedua, terus tahap yang ketiga landscaping, ya. Demikianlah video kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.